Panji senang banget sekolah kalian tuh lestari sekali. Wah, tepuk tangan dong buat sekolahnya. Iya, Kak Panji mau nanya, di antara kalian ada yang tahu ular nggak sih? Coba yang sebelah sini nih, ada yang tahu ular nggak? Oke, yang sini sekarang ada yang tahu ular nggak? Nah, selain ular, dalam dunia reptil ada banyak sekali spesies reptil ya teman-teman. Di antaranya adalah kadal dan juga kura-kura. Ya, teman-teman, di sini ada 3 spesies reptil. Yang pertama adalah lizard atau kadal. Yang kedua ada di sini terapin. Bukan terapin, ini turtle, kura-kura. Kemudian ada ular ya. Nah, kadal hampir mirip dengan ular. Bedanya adalah mereka memiliki kaki dan indera pendengaran yang baik. Nah, kalau kita deketin, kegerabatan. Saya digigit kadal, kaget. Ya, jadi bisa dilihat, kalau reptil itu nggak semuanya bisa tenang. Kadang saya pun kaget kalau kena gigit. Panas doang dia. Oke. Ada kekerabatan antara ular dan kadal ya. Hampir mirip. Karena apa? Ular itu sebetulnya adalah evolusi dari kadal. Adalah evolusi dari kadal. Bahkan di bagian belakang dekat ekornya, di sini, ini ada ini ya, taji bekas kaki yang masih tertinggal. Di sini. Tuh. Kalian bisa lihat. Kasih lihat temannya juga. Ada bekas kaki yang masih tertinggal. Ya. Jadi perbedaan kadal dan ular adalah adanya kelopak mata di kadal, sedangkan di ular tidak ada. Dan di kadal ada telinga, sedangkan di ular tidak ada telinga. Kayak gitu adik-adik. Kenapa ular butuh tempat yang hangat untuk mencernah makanan? Baik. Wah, pertanyaannya. Saya tidak menyangka mereka punya pertanyaan seberat ini. Oke, kenapa ular butuh ya kehangatan untuk mencerna makanannya ya? Oke, yang pertama adalah bukan hanya ular. Semua jenis reptil butuh suhu hangat untuk mencerna makanan. Kenapa? Karena metabolisme dari pencernaan reptil itu sendiri sangat lemah dan bergantung pada panas. Kenapa? Karena reptil adalah hewan berdarah dingin. Jadi untuk bisa menyesuaikan suhu tubuhnya, mereka harus berjemur dulu. Minimal 15 menit, kemudian suhu tubuhnya akan normal dan metabolisme pencernaannya akan normal pula. Jika suhu tubuhnya dingin, mereka akan lemah dalam proses pencernaan dan tidak akan bisa mencerna makanannya dengan baik. Biasanya, reptil akan memuntahkan kembali makanannya jika tubuhnya terlalu dingin. Tujuannya agar suhu tubuhnya akan tetap terjaga dan mereka tidak mati tiba-tiba atau secara mendadak kayak gitu. Ada lagi? Pertanyaan terakhir? Ya, saya. Apa bedanya kobra sama king cobra? Oke. Wow, ini pertanyaannya luar biasa ya. Apa bedanya kobra sama king cobra? King cobra adalah jenis kobra besar yang ukuran maksimalnya bisa sampai 6 meter. Ya, sedangkan kobra biasa maksimal size-nya adalah 2 meter. Nah, sedangkan king cobra itu satu-satunya ular yang bisa membuat sarangnya sendiri. Sedangkan kobra biasa tidak bisa membuat sarang. Nah, kemudian king cobra itu tidak menyemburkan bisa, sedangkan kobra biasa menyemburkan bisanya. King cobra memakan ular lain karena mereka adalah opiopagus atau pemakan ular. Sedangkan kobra mereka lebih cenderung menyukai memakan hewan pengerat seperti tikus. Kayak gitu. Jadi jelas sangat terlihat perbedaannya mulai dari tingkah laku, dari makanannya, ukuran tubuh, dan banyak halnya. Kayak gitu. Jadi gini ya, sebelumnya Kak Panji kasih tahu kalau king cobra itu ular terganas di dunia loh. Mereka memiliki kecepatan serang yang luar biasa cepatnya. Mereka juga teritorial. Mereka juga pemarah. Dan kalau kalian ngefans sama Garaga, Garaga ada di sini hari ini. Mau lihat Garaga nggak? Tapi janji ke Kak Panji, harus janji dulu. Kalau kalian lihat ular di sekitar sekolah kalian, tolong jangan tangkap pakai tangan atau kalian ganggu. Sebaiknya hindari, ya. Karena bisa menyerang. Ya,
Jadi, Yeay. Kak Panji minta kalau mau lihat Garaga sekarang, janji dulu. Jangan pernah ganggu ular di alam, jangan pernah tangkap ular di alam. Karena bahaya, oke? Dan sekarang, kita kenalan sama Garaga. Hai Garaga. Diam, diam. Ini dia Garaga ya. Ular king cobra besar yang menghuni rumah reptil Panji Petualang. Garaga, dan Garaga ini karakternya nggak bisa ditebak. Jadi kalau misalkan, Garaga ini karakternya nggak bisa ditebak. Ya, jadi walaupun Garaga sama Kak Panji bersahabat, tapi Garaga ini nggak pernah bisa dipercaya. Karena sewaktu-waktu Garaga bisa rese. Oke, salam dulu. Halo. Oke, demi keselamatan bersama, Garaganya nggak bisa keluar terlalu lama. Karena biasanya kalau terlalu lama dia marah, ya. Dan Garaga ini nggak bisa dikendaliin kalau udah marah banget. Tepuk tangan dulu dong buat Garaga. Oke, mana ya tadi teman Kak Panji, Haidar? Hai Haidar, kamu di mana? Kamu sembunyi ya?